Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 45. Berkali-kali suling emas menarik napas panjang dan karena perjalanan ini sedikit banyak mempergunakan tenaga, ia merasa dadanya sakit kembali. Dalam keadaan melamun dan nelangsa ini ia tidak tahu bahwa dirinya dibayangi orang, juga tidak tahu bahwa udara yang tadinya terang menjadi gelap oleh mendung dan angin mulai bertiup. Baru setelah ada daun-daun gugur yang tertiup angin keras menghantam mukanya, dan kain kepalanya hampir terlepas terbang dari kepalanya, ia sadar dan kaget. Ternyata cuaca sudah menjadi agak gelap dan udara yang tadinya tenang menjadi liar karena angin bertiup keras. Sebentar lagi turun hujan, pikirnya. Ia lalu membelok ke arah gunung batu di mana terdapat banyak gua-gua batu untuk berlindung. Di dalam gua ia membalikkan tubuh. Kiranya Lin Lin yang memanggilnya dan kini gadis itu yang berlari cepat sudah masuk gua, serta-merta gadis ini merangkul dan menangis, membenamkan muka ke dadanya. Suling emas memejamkan dan mendongak ke atas, sekuat tenaga berusaha menekan guncangan hatinya, namun sia-sia. Ah, betapa gelisah dan khawatir hatiku tadi. Aku sedang mengejar Enci Xian Eng ketika aku teringat akan keadaanmu. Aku hendak kembali ke pondok namun sesat jalan. Aku gelisah dan melihat kau berjalan dengan muka pucat bersama pemuda itu, aku heran dan mengikuti. Pertemuanmu dengan gadis baju hijau yang aneh. Ah, suling emas, betapa khawatir hatiku. Dia mencintamu dan... Ah, syukurlah. Kini aku bahagia. Kiranya kau hanya mencinta aku seorang, seperti juga aku hanya mencinta engkau seorang di dunia ini. Suling emas tidak menjawab, tidak mampu menjawab karena jantungnya yang berdebar-debar seakan-akan hendak pecah itu mencekik tenggorokannya. Karena itu ia hanya dapat menggelengkan kepalanya keras-keras. Gerakan ini agaknya terasa oleh Lin Lin yang segera mengangkat muka memandang. Suling emas menunduk, muka mereka berdekatan, dua pasang mata saling pandang. Kembali suling emas menggeleng kepala dan pandang matanya sayu. Lin Lin memeluk lebih erat lagi. Kenapa kau menggeleng kepala? Apa maksudmu hendak menyangkal? Suling emas, betapapun kau hendak berpura-pura, hatimu tidak akan dapat menipuku, tidak akan menipumu. Debar jantungmu meneriakkan betapa kau mencintaku. Ah, jangan kau goda aku. Kembali Lin Lin membenamkan mukanya pada dada yang bidang itu. Sejenak suling emas tenggelam ke dalam alam perasaan indah dan nikmat yang membuat ia membelai-belai rambut hitam halus dan menciuminya penuh nafsu. Biarpun mereka tak berkata-kata, dengan muka Lin Lin terbenam di dada suling emas dan muka suling emas terbenam di rambut Lin Lin, namun keduanya sama-sama tenggelam dalam kebahagiaan yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang terbuai asmara. Mereka tidak menghiraukan bahkan tidak tahu betapa angin makin keras mengamuk di luar gua. Koko, Kanda. Sebetulnya siapakah namamu? Lin Lin berbisik lirih. Akan tetapi bagi suling emas, bisikan lirih ini seakan-akan merupakan halilintar menyambar kepalanya yang menghancurkan semua mimpi indah dan menyeretnya kembali kepada kenyataan. Dengan halus akan tetapi pasti ia memegang kedua pundak Lin Lin dan mendorong gadis itu sehingga terlepas daripadanya kemudian ia melangkah mundur dan memutar tubuhnya membelakangi Lin Lin sambil berseru keras, "Tidak. Tidak mungkin." Tentu saja Lin Lin terkejut sekali dan memandang dengan muka pucat dan hati khawatir. Ada apakah? Apa yang tidak mungkin? Katanya sambil memegang lengan suling emas, akan tetapi pendekar ini tetap membuang muka dan kedua matanya dipejamkan. Tak mungkin kita lanjutkan kegilaan ini. Lin Lin, aku. Betapapun perih rasa hatiku, aku tak mungkin begitu gila untuk menerima perasaanmu yang murni. Tak mungkin. Kata-kata terakhir ini keluar dari mulut suling emas seperti keluhan dengan suara gemetar dan parau. Lin Lin tersentak bagaikan disambar petir. Dua titik air mata meloncat turun di atas pipinya yang pucat dan 10 jari tangannya bergerak-gerak saling remas membayangkan hati yang bingung, perih dan gelisah. Kenapa? Kenapa? Suling emas, bukankah kau mencintaiku? Sejak pertama kali kita bertemu di kota raja. Sikapmu selama ini. Pengakuanmu di depan gadis tadi. Bukankah itu semua membuktikan bahwa kau pun mencintaiku seperti aku mencintamu? Ataukah aku telah salah duga? Suling emas, katakanlah,
Sebagai seorang laki-laki yang gagah, katakanlah, apakah kau menolak kasihku? Apakah kau tidak mencintaku seperti yang kuduga? Suling emas bersedekap memangku lengan, ia masih membuang muka dengan mata terpejam karena tidak kuasa ia memandang wajah gadis yang bicara dengan suara begitu tergetar memilukan. Akhirnya ia dapat menjawab, suaranya lirih dan tersendat-sendat menahan goncangan hati. Adik Linlin, semata-mata bukan aku menolak cinta kasihmu, bukan pula membencimu, akan tetapi justru aku sangat menyayangkan nasibmu kelak apabila kau menjadi jodohku. Linlin, engkau cantik jelita, muda remaja, engkau berhak memperoleh seorang suami yang lebih segala-galanya daripada aku. Masih banyak kesempatan bagimu untuk bertemu jodoh yang tampan dan gagah perkasa, seorang satria sejati yang tepat menjadi teman hidupmu selamanya. Aku sudah tua untukmu, Linlin. Di belakang punggungnya, suling emas mendengar isak tangis Linlin. Ia mengeraskan hatinya. Apa yang ia ucapkan tadi adalah suara hatinya. Linlin adalah adiknya, sungguh pun bukan adik kandung dan berasal dari orang lain. Namun gadis ini sudah menggunakan keturunan, ayahnya, bernama Kamlin, adik Kambusong, dia sendiri. Ayahnya sudah meninggal dunia, berarti dia sebagai putra sulung menjadi pengganti ayahnya. Dia adalah kakak Linlin, juga wakil ayah Linlin. Dia yang berkewajiban mencarikan jodoh untuk adiknya ini, jodoh yang tepat. Mana mungkin dia sendiri terlibat cinta kasih dengan Linlin? Mana mungkin dia memperistri Linlin, mengambilnya sendiri menjadi jodohnya. Dunia akan mentertawakannya, arwah ayahnya akan mengutuknya, Tian akan menghukumnya. Kalau saja Linlin bukan bernama Kamlin, bukan adik angkatnya, agaknya ia akan membuka kedua lengannya, karena hanya pada Linlin ia melihat pengganti Sumaceng. Tidak. Kau tidak tua bagiku. Aku tidak sudi menjadi jodoh orang lain. Aku hanya mencintaimu seorang. Suling emas, apakah cinta kasih murni mengenal usia? Suling emas, aku yakin betul akan cinta kasihmu, mengapa kau harus berpura-pura, menipu diri sendiri? Mengapa kau hendak merenggut pertalian kasih antara kita, rela merobek hatimu sendiri dan menghancurkan hatiku, hanya karena alasan usia? Tak tahukah engkau bahwa sikapmu ini mengakibatkan hati kita robek-robek berdarah, dan selama hidup akan menyiksa kita sendiri? Aku hanya mencinta engkau seorang, dan kau pun cinta kepadaku. Aku mohon kepadamu. Jangan patahkan ikatan suci ini. Suling emas. Linlin menangis sesenggukan dan tiba-tiba ia berlutut dan merangkul kedua kaki suling emas. Jangan. Jangan begitu. Suling emas berseru kaget sambil melangkah mundur. Biarlah. Kau lihat. Demi cinta kasihku kepadamu, aku berlutut dan bermohon kepadamu. Aku merendahkan diri, aku bersikap hina, karena cintaku. Kau telah mengenalku, kalau bukan demi cintaku, lebih baik aku mati daripada merendahkan diri seperti ini. Tiba-tiba Linlin mengangkat mukanya dan berteriak, suling emas. Akan tetapi pendekar itu sudah lenyap, tidak berada di dalam gua lagi. Dengan isak tertahan Linlin melompat keluar, disambut angin dan air hujan. Matanya sukar dibuka dan lebih sukar lagi melakukan pengejaran dalam keadaan seperti itu. Suling emas. Berkali-kali ia menjerit, memanggil-manggil dan lari ke sana kemari mencari pendekar itu sambil menangis. Air matanya bercucuran menyaingi air hujan. Beberapa jam kemudian tubuh Linlin menggeletak pingsan di antara siraman air hujan. Lin Moi. Busin terkejut bukan main ketika melihat tubuh Linlin seperti telah tak bernyawa lagi itu di atas rumput. Cepat-cepat ia memondong tubuh adiknya dan berlari kembali ke pondok Kim Sim Yok-ong. Lo Qianwei. Tolonglah. Tolonglah adikku ini. Kudapatkan dia seperti ini di dalam hutan. Busin berkata dengan suara gugup kepada kakek tabib yang sedang duduk di ruangan dalam. Kim Sim Yok-ong menghampiri Linlin yang rebah di atas bangku panjang di mana tadinya suling emas berbaring. Wajah Linlin pucat sekali seperti mayat, dadanya tidak bergerak seakan-akan sudah tak bernapas lagi. Hal inilah yang membuat Busin kebingungan. Setelah menyentuh nadi pergelangan tangan gadis itu, Yok-ong menggeleng-gelengkan kepalanya dan menarik napas panjang, diawasi oleh Busin yang menjadi amat gelisah. Di dunia ini banyak terjadi hal-hal aneh. Entah mengapa adikmu ini sekaligus dapat terserang perasaan malu, kecewa dan duka secara berbareng.
Padahal kulihat dia tadi demikian lincah gembira. Akan tetapi jangan khawatir, dia tidak apa-apa. Bu Xin lega hatinya, namun ia sendiri terheran mendengar keterangan itu. Lin Lin merasa malu, kecewa dan berduka. Apa sebabnya? Ia memang sudah terheran-heran melihat Lin Lin. Adiknya ini tiba-tiba memiliki kepandaian yang hebat, demikian pula Xian Eng. Apakah yang terjadi dengan kedua orang adiknya? Ia belum mendapat kesempatan untuk bercakap-cakap. Kini Xian Eng secara aneh sekali telah pergi entah kemana, dan Lin Lin. Mengapa bisa begini? Tak usah kau khawatir, Yo Om bilang dia akan sembuh 2-3 hari setelah beristirahat. Tiba-tiba terdengar suara orang dan Bu Xin segera menengok, kiranya bibi gurunya, Kui Lan Nikou yang berada di situ. Kui Lan Nikou memang tiba di pondok Yo Ong setelah orang-orang muda itu pergi. Sebagai seorang beribadat, melihat keadaan Yo Ong, Kui Lan Nikou menjadi kagum sekali dan tanpa diminta ia lalu membantu merajang akar dan daun obat di sebelah belakang pondok sambil menanti kembalinya para keponakannya. Nikou ini biarpun ilmu silatnya tidak sangat tinggi, namun ia merupakan tokoh yang terkenal pula di Qinlingshan dan tubuhnya masih kuat. Biarpun ia hanya berdiam di Qinlingshan, bertapa dan mengajarkan ilmu batin menurut pelajaran agama Buddha. Akan tetapi setelah lama ketiga orang murid keponakannya meninggalkan Tingchun, ia merasa khawatir juga, lalu pada suatu hari ia meninggalkan Qinlingshan, mencari keponakan-keponakannya ke kota raja. Secara kebetulan sekali di tengah perjalanan ia bertemu dengan Bu Xin yang hendak mengunjungi Qinlingshan untuk memberi laporan kepada bibi gurunya tentang mereka bertiga, juga sekalian untuk membicarakan rencana perjodohannya dengan Liu Hui, putri dari Bengkao Chu, ketua Bengkao. Girang hati Nikou ini mendengar tentang rencana perjodohan, akan tetapi di samping kegirangannya, ia pun merasa gelisah memikirkan Xian Eng dan Lin Lin, maka ia menegur keponakannya ini, Xinji, anak Xin, mengapa kau tidak menanti adik-adikmu sehingga dapat pulang bersama mereka? Kau benar-benar terlalu memikirkan kepentingan sendiri. Kurasa, yang dapat menolong kita mendapatkan adik-adikmu hanyalah Busong yang kini ternyata menjadi suling emas. Pendekar besar yang namanya sampai bergema di Qinlingshan. Pini, aku mendengar pula tentang pertandingan besar antara Tiante Liokoai di Taishan. Kurasa suling emas akan hadir pula di sana, maka sebaiknya kita langsung ke sana menemuinya. Setelah kita berjumpa dengan Xian Eng dan Lin Lin, baru kita beramai pergi kepada Bengkao Chu untuk meminang putrinya. Demikianlah. Secara kebetulan sekali Kui Lan Nikou dan Bu Xin muncul ketika terjadi pertandingan hebat di puncak Taishan, di mana Kui Lan Nikou roboh oleh hawa pukulan dua orang kekek sakti karena hendak menyelamatkan Bu Xin. Akan tetapi secara mukjizat Nikou ini ditolong oleh Bu Kek Xiansu. Nikou ini tadinya gembira sekali karena tepat seperti dugaannya, ia dapat bertemu dengan suling emas di puncak Taishan, bahkan bukan hanya dengan keponakannya yang telah lama hilang ini, juga malah bertemu pula dengan Xian Eng dan Lin Lin yang telah memiliki kepandaian yang ajaib sekali. Akan tetapi kegembiraannya hanya sebentar saja karena sekarang kembali kedua orang keponakannya itu telah lenyap, bahkan kemudian Bu Xin kembali dengan Lin Lin yang berada dalam keadaan pingsan, bahkan seperti telah mati. Baiknya ada Kim Sim Yoong yang memberi jaminan bahwa Lin Lin tidaklah berbahaya keadaannya. Sampai 2 hari 2 malam Lin Lin tidak sadarkan diri. Tak pernah membuka mata dan kadang-kadang ia mengigau tentang hal-hal yang tak dimengerti sama sekali oleh Kui Lan Nikou maupun Bu Xin yang dengan hati-hati menjaganya. Ia seringkali mengigau tentang usia tua, tentang cinta yang bernoda darah, tentang ratu-ratu dan puteri-puteri. Seringkali ia menjerit, bukan karena tua, akan tetapi karena kau mencinta wanita lain. Hanya sedikit bubur encer yang memasuki perutnya, disuapkan ke dalam mulutnya oleh Kui Lan Nikou. Tubuhnya menjadi kurus dan mukanya pucat sekali, dan biarpun kedua matanya meram, akan tetapi banyak air mata keluar dari sepasang matanya. Pada hari ketiga, pagi-pagi sekali ia membuka matanya, menengok ke kanan kiri, tampaknya bingung. Sinko. Suko. Akhirnya ia berseru ketika mengenal dua orang yang duduk di pinggir dipan. Ia bangkit duduk dan menubruk bibi gurunya sambil menangis. Kui Lan Nikou mengelus-elus rambutnya, penuh kesabaran, kau berbaringlah saja, anak baik. Kau sudah sembuh, hanya perlu beristirahat. Lin Moi, aku mendapatkan kau rebah pingsan di dalam hutan. Apakah gerangan yang terjadi? Kui Lan Nikou memberi isyarat dengan matanya kepada Bu Xin.
Akan tetapi pemuda ini sudah terlanjur bicara, maka nenek ini menoleh kepada Lin Lin dengan khawatir. Menurut anggapannya, tidak tepat saatnya untuk bicara tentang itu selagi Lin Lin baru saja sadar. Akan tetapi Lin Lin hanya mengerutkan kening, menggeleng kepala, matanya sayu. Ini pun hanya sebentar karena tiba-tiba matanya mengerling kepada Kui Lan Nikou dan kembali merangkulnya. Ah, girang sekali bertemu denganmu, Sukou. Bagaimanakah Sukou bisa muncul di sini? Seperti dalam mimpi saja. Lega hati Kui Lan Nikou. Kiranya Lin Lin masih biasa seperti dulu, ramah dan lincah. Nanti ku ceritakan, Lin Lin. Sekarang kau rebahlah, kau perlu beristirahat, kata Kim Sim Yoong. Ah, si Raja Obat itukah yang menolongku? Benar-benar dia patut disebut Raja Obat, dan tentang hatinya emas atau bukan, perlu diselidiki dulu. Ia tersenyum dan sudah mendapatkan kegembiraannya kembali. Aku tidak merasa sakit apa-apa, Sukou, hanya lemas dan lapar sekali. Kalau begini rasanya aku sanggup menghabiskan nasi sepanci dan ayam gemuk 3 ekor, bakmi 2 kati. Gadis ini tertawa dan Kui Lan Nikou juga tertawa. Bocah nakal. 2 hari ini kau bikin hatiku penuh kekhawatiran saja. Nikou ini girang bukan main. Akan tetapi biarpun mulutnya tersenyum, di dalam hatinya Busin tidak puas. Ia terlampau kenal watak Lin Lin yang memang mudah sekali berduka dan gembira, mudah menangis, mudah tertawa semenjak kecilnya. Akan tetapi kini ia melihat betapa di balik wajah berseri dan senyum melebar itu terdapat awan gelap yang membayang dari kesayuan mata adik angkatnya ini, mata sayu lesu yang hanya dapat timbul karena kedukaan yang menindih hati. Maka diam-diam ia merasa prihatin dan kasihan kepada Lin Lin, namun ia tidak berani bertanya karena ia mengenal watak Lin Lin yang takkan mau bercerita kalau tidak atas kehendaknya sendiri. Ditemani oleh Kim Sim Yoong, Lin Lin bersama kakaknya dan bibi gurunya lalu makan masakan tanpa daging yang dimasak oleh Kui Lan Nikou. Selesai makan mereka bicara tentang peristiwa yang lalu, terutama sekali tentang keadaan dan sikap Xian Eng yang amat aneh. Sungguh aku merasa heran sekali melihat Enci Xian Eng. Mengapa ia melarikan diri dan apakah yang terjadi atas dirinya maka ia berubah seaneh itu? Kata Lin Lin. Kau sendiri pun aneh, Lin Moi. Kulihat kau telah memiliki ilmu yang hebat sehingga berdua dengan Xian Eng kau mampu melawan tokoh-tokoh iblis. Bagaimana kau bisa mendapatkan kemajuan dalam waktu singkat dan memiliki ilmu yang luar biasa? Lin Lin tersenyum. Ah, kebetulan saja aku mendapatkan warisan ilmu yang tak dapat kuceritakan dari mana asalnya. Enci Xian Eng lebih hebat, dan menjadi begitu aneh, seakan-akan ku melihat sinar yang tidak sewajarnya dari mukanya. Sayang sekali, Busong juga ikut pergi dan tidak kembali sampai sekarang. Belum sempat aku bercakap-cakap dengan keponakanku itu. Ah, kurasa dia lebih mengetahui akan keadaan Xian Eng yang aneh. Kata Kui Lan Nikou. Siapa katamu, Sukou? Kakak Busong. Di mana dia? Siapa? Lin Lin bertanya dengan muka terheran-heran. Sudah 2 kali ia mendengar disebutnya nama kakaknya yang sampai kini belum ia lihat itu. Busin tertawa. Kasihan kau, Lin Moi. Sampai sekarang pun kau belum tahu dan belum dapat menduga? Aku dan Xian Eng sudah tahu. Ya, mungkin karena kau selalu terpisah dariku, maka kau tidak tahu akan rahasia ini. Suling emas, pendekar itu, dialah sebetulnya kakak Kambusong yang kita cari-cari. Prak! Pecahlah cangkir yang berada di tangan Lin Lin. Gadis ini bangkit berdiri, matanya terbelalak lebar ketika ia memandang kepada Busin dengan sinar mata tak percaya. Kemudian ia memandang Kui Lan Nikou dengan mata bertanya. Busin tertawa gembira melihat keheranan dan kekagetan Lin Lin ini. Akan tetapi Kui Lan Nikou memandang dengan kening berkerut, karena sekarang nenek inilah yang dapat melihat bahwa gadis itu tidak hanya heran dan kaget saja. Ia segera berkata menerangkan. Tentu saja dia kakakmu, Lin Lin. Busong adalah putra sulung ayahmu dengan Liu Luxian. Kemudian Busin dan Xian Eng adalah anak-anak ayahmu yang kedua dan ketiga, dari ibu mereka yaitu So Buihua, sedangkan kau sendiri adalah anak pungut. Aku hanya anak angkat. Lin Lin berseru keras. Kini Busin memandang kaget. Biarpun anak angkat, akan tetapi kau seperti anak ayah ibu sendiri, Lin Moi. Kau adik kami. Adik angkatnya? Sebetulnya orang lain.
Lin Lin kembali bersitegang sambil menggigit bibirnya yang gemetar. Hush! Mengapa kau bicara begitu? Kuilan Niko menegur. Lin Lin, kau juga putri ayahmu, biarpun anak angkat akan tetapi kau sah menjadi keluarga Kam. Kau Shi, bernama keturunan, Kam dan namamu Lin. Bukan. Lin Lin sudah meloncat sekarang, dan sinar keemasan berkilauan ketika ia mencabut pedangnya. Pedang besi kuning. Melihat ini, Busin dan Kuilan Niko juga bangkit berdiri dengan muka pucat. Hanya Kim Sim Yoong yang tetap duduk tenang, hanya melirik sedikit ke arah Lin Lin. Agaknya kejadian seperti ini sama sekali tidak aneh baginya karena ia telah mengetahui dasar-dasarnya. Bukan. Aku bukan apa-apa kalian, bukan apa-apanya Busong. Aku tidak punya Shikam, dan namaku adalah Yalina. Putri Mahkota, Putri Hitan, Yang Mulia Putri Yalina. Aku bukan apa-apa kalian. Aku bukan adiknya, bukan adiknya. Tiba-tiba Lin Lin meloncat dan lari keluar dari dalam pondok, pedangnya berkilauan. Lin Moi. Busin hendak mengejar akan tetapi lengannya dipegang Kuilan Niko. Takkan ada gunanya, Shinji. Sejak dulu aku sudah menduga bahwa sewaktu-waktu ia akan memenuhi panggilan darahnya. Memang dia berdarah bangsawan Hitan. Kau tidak lihat sikapnya tadi? Begitu agung seperti putri. Biarkanlah, hatinya keras sekali dan kepandaiannya juga luar biasa, percuma saja dihalangi kehendaknya. Korban asmara lagi. Kim Sim Yoong bicara perlahan seperti orang bicara kepada dirinya sendiri. Penyakit orang muda yang amat sukar diobati. Percuma saja aku disebut Raja Obat, terhadap penyakit yang satu ini aku benar-benar angkat tangan. Lalu ia menarik napas panjang dan meninggalkan meja, memasuki kamarnya untuk mengasuh. Busin hanya dapat saling pandang dengan bibi gurunya, tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Raja Obat itu. Yang paling bingung dan sedih adalah Busin. Kembali ia harus berpisah dari Xian Eng dan Lin Lin. Perpisahan yang amat aneh dan luar biasa. Xian Eng lenyap tak meninggalkan bekas sehingga sukar baginya untuk mencarinya. Akan tetapi Lin Lin biarpun pergi secara aneh dan tidak sewajarnya, dapat ia duga bahwa adiknya, adik angkat, yang luar biasa ini besar sekali kemungkinannya pergi ke Hitan. Hanya suling emas yang dapat ia harapkan. Suling emas, atau kakaknya, Kam Busong seoranglah yang dapat ia harapkan bantuannya untuk mencari kedua orang adiknya itu. Akan tetapi, suling emas juga lenyap tak berbekas, kemana ia harus mencarinya? Sementara itu, Lin Lin berlari-lari seperti orang gila, tidak peduli kemana kakinya bergerak membawanya, berlari sambil mengulang kata-kata, dia bukan kakakku. Dia bukan kakakku. Sampai malam gelap tiba, gadis ini terus berlari meninggalkan pegunungan Taisan dan akhirnya tibalah ia di sebuah hutan di kaki gunung bagian utara. Malam yang gelap tidak memungkinkan ia melanjutkan larinya. Ia menjatuhkan diri di atas rumput dan duduk termenung. Tidak menangis lagi, namun beberapa kali ia masih terisak, sedusedan menyelingi napasnya yang terengah-engah karena berjam-jam lari cepat tadi melelahkannya. Pikirannya penuh dengan bayangan suling emas, penuh dengan persoalan suling emas. Sambil menyadarkan tubuhnya pada sebatang pohon, Lin Lin merenung. Ia merasa yakin benar bahwa suling emas mencintanya. Hal ini jelas dapat ia tangkap dari pandang mata, dari kata-kata, maupun dari gerak dan belayannya kemarin. Ia tahu bahwa suling emas memaksa diri menjauhinya, memaksa diri memutus rasa cinta kasih. Apakah sebabnya? Inilah yang menjadi bahan pemikirannya. Karena mereka masih bersaudara. Hanya namanya saja saudara. Shikam yang ia pakai bukanlah Shinya yang asli. Ia tidak berdarah Kam. Tidak dari ayah, juga tidak dari ibu, tidak menghubungkan pertalian darah antara dia dan suling emas. Apakah karena suling emas betul-betul merasa telah tua? Ini pun tidak betul, karena biarpun ada selisih usia antara dia dan suling emas, namun pendekar itu belumlah tua, baru 30 tahun lebih. Lalu, apa sebabnya dia menolaknya? Karena di sana ada wanita lain. Tapi, ia yakin bahwa suling emas mencintanya. Tiba-tiba ia teringat dan meloncat bangun. Mengapa ia hanya mengingat akan suling emas? Sehingga ia lupa akan Kam Busong. Ah, sekarang tahulah dia. Pernah ia mendengar tentang hubungan asmara antara kakaknya itu, Kam Busong pernah bercinta dengan putri bangsawan adik Sumaboan. Dan Kam Busong adalah suling emas. Ah, mengapa ia begini tolol?
Teringat ia sekarang akan perjumpaannya yang pertama kali dengan suling emas. Di dalam gedung perpustakaan di Istana Kaisar. Perjumpaan pertama di tempat yang agak gelap itu, di mana serta-merta suling emas memeluk dan menciumnya, kemudian kaget dan minta maaf, bukankah ini jelas membuktikan bahwa suling emas menyangka dia wanita lain, wanita yang menjadi kekasihnya, yang biasa dipeluk ciumnya dan biasa mengadakan pertemuan rahasia dengannya. Ah, mengapa ia begitu bodoh? Terang bahwa suling emas mencinta wanita lain, tak salah lagi, wanita itu tentulah adik Sumaboan. Berpikir sampai di sini, muka Lin Lin menjadi merah padam. Alangkah memalukan. Ia mencinta orang yang selama ini dicari-carinya sebagai kakaknya. Dan ia bertepuk sebelah tangan. Orang yang dicintanya sama sekali tidak membalas, karena telah mencinta orang lain. Benar-benar ia telah merendahkan diri sampai sehina-hinanya. Ia merasa malu sekali. Aku harus pergi jauh. Aku harus kembali ke Hitan. Aku takkan mau bertemu muka dengan dia lagi, kecuali kalau aku sudah menjadi ratu di Hitan. Baru aku suka bertemu dengan dia, sebagai ratu bukan sebagai adiknya, apalagi sebagai kekasihnya. Tapi sebelum ke Hitan, aku harus melenyapkan wanita itu, wanita yang berani menolak cinta kasih suling emas, wanita yang berani merampas hati suling emas, wanita yang menjadi penghalang kebahagiaannya. Berpikir demikian, hati panas membuat Lin Lin lupa akan kelelahannya dan bangkitlah ia, lalu melanjutkan perjalanan di waktu malam, keluar masuk hutan. Tiba-tiba Lin Lin menghentikan kakinya dan kepalanya dimiringkan. Ia mendengar suara aneh. Lengking tinggi berkali-kali menggema di malam gelap. Hatinya berdebar. Suara sulingkah itu? Ia ragu-ragu. Ia tidak sudi bertemu kembali dengan suling emas sebelum ia menjadi ratu di Hitan. Akan tetapi, sebelum ia pergi jauh, apa salahnya satu kali lagi saja melihat wajahnya? Keraguan meliputi hati Lin Lin, akibat daripada dua macam perasaan yang bertentangan. Namun akhirnya kakinya melangkah, seakan-akan di luar kesadarannya, menuju ke arah suara melengking-lengking, pedang besi kuning sudah berada di dalam tangannya. Ketika tiba di tempat itu, Lin Lin tertegun. Di sebuah tempat terbuka, di bawah sinar bintang-bintang yang remang-remang, ia melihat pertempuran yang hebat dan ia tersentak kaget. Siang Emoyus ini agaknya yang sedang bertanding, melawan seorang kakek bongkok yang bukan lain adalah Itgan Kaaiong. Akan tetapi mana mungkin? Bukankah Siang Emoyus ini sudah tewas, terjerumus ke dalam jurang, mati di tangan suling emas? Dan suara melengking-lengking itu keluar dari mulut Siang Emoyus ini. Akan tetapi, biarpun wanita itu bertanding dengan rambut terurai, rambut itu tidak sepanjang Siang Emoyus ini dan wanita ini bertanding tanpa menggunakan rambutnya seperti keistimewaan Siang Emoyus ini. Apakah wanita baju hijau? Pernah ia melihat wanita baju hijau itu berurai rambut ketika bersumpah di depan makam ayahnya. Akan tetapi wanita itu baru-baru ini ia lihat tidak berambut lagi, sudah gundul seperti seorang Niko. Siapakah gerangan wanita ini? Ia mendekati dan melihat betapa wanita itu gerakan-gerakannya dahsyat dan aneh luar biasa. Itgan Kaaiong merupakan lawan yang berat, tongkatnya menyambar-nyambar mendatangkan angin keras. Akan tetapi gerakan kakek itu lamban, dan teringatlah Lin Lin bahwa kakek pengemis mata satu ini pun sudah terluka parah. Kalau tidak terluka, agaknya wanita itu bukan lawannya. Lin Lin makin mendekat dan alangkah kaget dan marahnya ketika ia mengenal wanita itu yang bukan lain adalah Xian Eng. Enci Xian Eng, jangan takut. Kubantu kau menghajar mampus iblis ini. Setelah berkata demikian, tubuhnya berkelebat ke depan, didahului sinar kuning emas pedangnya yang sudah menerjang Itgan Kaaiong dengan ganas. Maklum akan kelihayan lawan, serta merta Lin Lin mainkan jurus-jurus yang ia pelajari dari ilmu rahasia dalam tongkat pusaka bengkau. Hebat gerakannya itu, biarpun belum matang sekali namun karena jurus-jurus itu adalah jurus sakti yang khusus diciptakan oleh mendiang pendiri bengkau, Pajiu Sinong, maka hebatnya bukan main. Begitu pedangnya bergerak, Itgan Kaaiong berseru, Dan kakek ini terhuyung ke belakang, hampir saja perutnya termakan ujung pedang. Bagus, Lin Moi adikku. Mari bantu aku bikin mampus anjing ini. Teriak Xian Eng dengan gembira dan kedua tangannya melakukan serangan hebat, dengan jari-jari terbuka mencengkeram ke arah dada kakek itu. Lin Lin tertegun karena melihat betapa kedudukan kaki dan gerakan tangan encinya itu mirip sedikit dengan ilmu barunya.
Hal ini sebenarnya tidak aneh karena sebuah di antara kitab yang dipelajari Xian Eng di dalam gua adalah kitab ilmu silat bengkau peninggalan Tok Xiao Kui yang tentu saja dasarnya sama dengan ilmu yang ia warisi dari Pat Jiu Sin Ong. Karena ini ia menjadi gembira dan mainkan pedangnya. Secara aneh sekali, gerakan mereka seimbang dan setelah mereka menyerang bersama, maka serangan itu merupakan rangkaian yang cocok dan daya serangannya hebat bukan main. Itgan Kaiong yang sudah terluka parah dalam pertandingannya melawan Suling Emas beberapa hari yang lalu, menjadi terkejut sekali. Biarpun dua orang gadis itu sudah mewarisi ilmu-ilmu kesaktian yang luar biasa, namun andai kata ia tidak terluka parah, agaknya tidaklah mudah bagi mereka untuk dapat mengalahkannya. Akan tetapi, apa hendak dikata, ia terluka hebat dan luka itu belum sembuh, maka sekarang ia menghadapi keroyokan ini dengan berat. Beberapa kali ia terhuyung dan pada saat ia menangkis pedang besi kuning dengan tongkat yang ia buat dari dahan pohon, kedua senjata itu saling tempel tak dapat dipisahkan lagi. Inilah saat yang celaka bagi Itgan Kaiong karena pada detik berikutnya, pukulan tangan kanan Xian Eng dengan hebat menghantam lambungnya. Wuk! Itgan Kaiong memekik aneh dan mulutnya menyemburkan darah segar, lalu tubuhnya terjengkang ke belakang. Pedang besi kuning yang sudah terlepas dari tempelan tongkat, menyambar dan sebuah bacokan membuat pundak kiri Itgan Kaiong hampir putus. Kakek itu roboh dan pingsan seketika. "Adikku, pinjamkan pedangmu sebentar," kata Xian Eng dengan suara bersorak, kemudian ia menerima pedang besi kuning itu dan sambil tertawa-tawa seperti orang gila Xian Eng lalu menghujani tubuh Itgan Kaiong dengan bacokan dan tusukan sehingga dalam sekejap mata saja tubuh kakek itu hancur tidak karuan macamnya lagi. "Sudah, Enci Eng." Lin Lin merasa ngeri dan memalingkan mukanya. Ia merasa ngeri dan heran mengapa encinya menjadi begitu ganas. "Cukup. Dia sudah mati." Akan tetapi Xian Eng terus membacok-bacok sambil tertawa-tawa sampai tubuh itu tidak merupakan tubuh manusia lagi, melainkan merupakan daging cacahan yang mengerikan. Tiba-tiba ia berhenti membacok, melempar pedangnya ke atas tanah lalu. Gadis ini menjatuhkan diri di atas tanah sambil menangis terseduh-seduh, sedih sekali. Lin Lin sejenak terkesima. Kemudian ia mengambil pedangnya, membersihkannya dengan rumput dan menyarungkannya. Setelah itu ia mendekati Xian Eng, berlutut, merangkulnya dan membujuk. "Sudahlah, Enci Eng. Mengapa kau agaknya begitu membencinya? Mengapa pula kau melarikan diri secara aneh? Ada rahasia apakah yang terjadi padamu? Ceritakanlah kepada adik." Sampai di sini Lin Lin teringat dan menyambung, "Ceritakan kepadaku, apa yang kau susahkan." Mendengar ini, Xian Eng menangis makin keras sampai tubuhnya berguncang-guncang sesenggukan ketika ia membenamkan mukanya pada rangkulan Lin Lin. Akhirnya tangisnya mereda dan ia dapat bicara, "Lin Lin, aku menangis saking girang hatiku dapat membunuh anjing ini. Dapat membunuh gurunya dan sekarang aku akan mencarinya. Sebelum aku dapat membunuhnya, aku tidak mau berhenti." Lin Lin belum dapat mengerti. "Membunuh siapa, Enci Eng? Siapa lagi kalau bukan murid anjing ini?" Lin Lin terkejut, terheran. Setahunya murid Itgan Kaiong adalah Sumaboan. Memang mereka semua membenci Sumaboan, akan tetapi mengapa agaknya encinya membenci secara luar biasa? "Kau maksudkan, Sumaboan?" Tiba-tiba meledak lagi tangis Xian Eng. "Betul. Anjing biadab itu. Keparat jahanam Sumaboan, kau tunggulah pembalasanku." Ia berteriak-teriak. Diam-diam Lin Lin girang. Dia sendiri bermaksud mencari adik perempuan Sumaboan yang ia anggap telah merampas kekasihnya. Akan tetapi di samping kegirangannya mendapat teman encinya pergi ke kota raja, ia pun merasa heran bukan main. "Enci Xian Eng, memang Sumaboan itu bukan manusia baik-baik dan sudah sepatutnya kita membencinya. Akan tetapi, kau sebut-sebut tentang pembalasan. Apakah artinya itu?" Xian Eng merangkul Lin Lin. Pada saat itu, ia telah kembali normal. Lin Lin merapikan rambut encinya, mengatur dan menyanggulkannya kembali. "Lin Moi, dia. Tadinya aku telah gila. Aku mencintanya." Tapi Lin Lin menindas keheranannya, apa anehnya dengan itu? "Wajar, Enci. Memang hati ini tidak dapat dikuasai kalau sudah menjatuhkan pilihannya. Tapi dia menipuku.
Dia mengkhianatiku. Ah, Lin Moi, pilihanku keliru. Sambil menangis Xian Eng lalu menceritakan semua pengalamannya, mulai dia diperalat oleh Suma Boan mencari ilmu warisan Tok Xiao Kui sampai peristiwa di dalam perahu di mana ia dinodai oleh pemuda bangsawan yang berwatak kotor itu. Berdiri sepasang alis Lin Lin, ia mempertemukan giginya dengan penuh kegemasan sambil berkata, berdebah. Dia patut dibasmi. Mari ku bantu kau, Enci Xian Eng. Kita cari dia di kota raja dan kita bunuh anjing itu. Setelah itu, kita langsung pergi ke istana karena aku pun harus membunuh adik perempuan Suma Boan. Kini Xian Eng yang memandangnya dengan mata terbelalak heran. Saking kaget dan herannya, Xian Eng lupa akan tangisnya dan dengan mata merah dan pipi masih basah air mata ia menatap wajah adiknya, bertanya, Suma Cheng, mengapa kau hendak membunuh Suma Cheng? Aku pernah bertemu dengannya, dia itu biarpun adik dari Suma Boan, namun wataknya baik sekali, berbeda dengan kakaknya. Pula, dia adalah bekas kekasih kakak Kambusong yang sampai sekarang masih mencintanya. Justru itulah sebabnya mengapa aku harus membunuhnya. Apa? Karena ia mencinta kakak Busong. Karena ia berani mencinta suling emas. Lin Moi. Bagaimana itu? Apa salahnya itu? Mengapa kau marah melihat Suma Cheng mencinta? Karena aku mencinta suling emas. Ucapan Lin Lin ini terdengar keras. Xian Eng melongo dan sejenak tak dapat mengeluarkan kata-kata. Kemudian ia memegang lengan adiknya dan mengguncang-guncang, seakan-akan ia hendak membangunkan adiknya daripada tidur dan mimpi buruk. Lin Moi. Gilakah kau? Suling emas adalah Kambusong. Aku tahu. Jawabnya dingin. Xian Eng makin bingung. Kau tahu dan kau bilang mencintanya? Suling emas atau Kambusong adalah kakakmu? Bukan. Sekali lagi bukan kakakku. Pertalian apakah yang mengikat persaudaraan kami? Dia itu kakak tiriku, memang betul. Kalian seayah lain ibu. Akan tetapi aku? Aku adalah Yalina, putri mahkota Hitan. Dia itu, juga kau, dengan aku adalah orang lain, berlainan darah. Mengapa aku tidak boleh mencinta suling emas? Hening sejenak. Agaknya Xian Eng terpukul mendengar kenyataan yang benar-benar mengguncangkan hatinya ini. Sama sekali tak pernah disangkanya akan terjadi keruwetan cinta kasih semacam ini. Tadinya ia mengira bahwa dialah orang paling tidak beruntung di dunia ini yang menjatuhkan hati secara keliru. Kiranya sekarang terjadi pertalian asmara yang lebih aneh pada diri Lin Lin. Begitukah? Kau mencinta suling emas. Lalu, mengapa kau hendak membunuh Suma Cheng? Dia sudah bersuami orang lain, sudah mempunyai anak, mengapa diganggu lagi? Bagaimana sikap suling emas terhadap cintamu? Ditanya begini, tiba-tiba Lin Lin menangis. Keadaan menjadi terbalik sama sekali. Sekarang Lin Lin yang menangis dan Xian Eng memeluknya, menghiburnya. Kemudian, di antara isak tangisnya, Lin Lin yang menceritakan pengalamannya, betapa secara aneh suling emas menolak cintanya dengan alasan sudah tua, alasan yang sama sekali tidak dipercayanya karena ia yakin bahwa kakak angkatnya itu juga mencintanya. Tentu karena gara-gara Suma Cheng itulah maka ia tidak membalas cintaku, atau lebih tepat ia memaksa diri memutuskan pertalian asmara denganku. Enci Xian Eng, biarpun kita bukan saudara-saudara, namun semenjak kecil kita berkumpul. Aku akan membantumu membunuh Suma Boan, kemudian kau membantu aku membunuh Suma Cheng. Setelah itu, aku akan pergi ke Hitan untuk merampas kedudukan ratu yang menjadi hakku. Nah, bagaimana? Apakah kau mau ikut denganku? Aku akan tetap menganggapmu sebagai kakakku sendiri. Biarlah kita yang menderita karena asmara ini bersama-sama menghadapi segala hal, sehidup semati. Xian Eng terharu, merangkulnya dan kedua orang gadis itu bertangisan. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu, tempat yang amat menyeramkan karena di situ terdapat onggokan daging tulang dan darah Itgan Kaayong yang sudah tidak dapat disebut mayat lagi, dan tak lama setelah kedua orang gadis itu pergi, burung-burung liar beterbangan datang untuk menyantap hidangan yang lezat bagi mereka ini. Sementara itu, terjadi perubahan besar di kota raja kerajaan Sung.
Kaisar Sung Taichu, Kaisar Kerajaan Sung pertama, telah menyerahkan tahta kerajaan kepada adiknya sendiri yang berjuluk Kaisar Sung Taichung juga melanjutkan politik pemerintahan kakaknya, namun dibandingkan dengan Sung Taichu Kaisar kedua ini lebih berhasil kemudian Sung Taichung berani mempergunakan tangan besi terhadap para pejabat tinggi yang melakukan penyelewengan, tidak mudah dijilat oleh sikap memuji-muji, dan di samping ini, memperkuat pasukan kerajaan dalam persiapan menggempur. Kerajaan-kerajaan kecil yang sampai saat itu belum juga mau tunduk dan belum mengakui kekuasaan kerajaan Sung. Berbeda dengan zaman kerajaan yang sudah-sudah, terutama di zaman kerajaan Tang yang seringkali terjadi perebutan kekuasaan dan perang saudara dikala tahta kerajaan berpindah tangan, pemindahan kekuasaan dan penggantian kaisar kali ini terjadi dengan aman dan tidak terjadi sesuatu keributan. Hal ini adalah karena kebijaksanaan Kaisar Sung Taichu yang dalam hal ini melaksanakan anjuran ibunya, yaitu menyerahkan kekuasaan dan mengangkat adiknya sendiri sebagai penggantinya. Andai kata ia tidak bijaksana dan memaksa untuk mewariskan tahta kerajaan kepada putra-putranya yang kurang pengalaman, pasti hal ini akan menimbulkan kekeruhan, mendatangkan perebutan kekuasaan dan perang saudara, seperti yang sudah-sudah. Kaisar yang baru, Sung Taichung, adalah seorang yang luas pandangan dan bijaksana. Namun tindakannya yang pertama, yaitu membersihkan petugas-petugas negara yang korup dan menyeleweng, sedikit banyak menimbulkan keributan pula dari para pembesar yang melakukan perlawanan. Betapapun juga, mereka ini semua dapat ditundukkan dan diseret ke dalam penjara, bahkan banyak di antaranya yang diberi hukuman mati. Biarpun peristiwa pembersihan ini melegakan hati rakyat, namun mengubah suasana di kota raja. Karena terlalu banyak pembesar korup dibunuh, dan juga karena memang hampir semua petugas tadinya menyeleweng, banyak di antara mereka yang melarikan diri sebelum tertangkap, dan mereka yang masih berani tinggal di kota raja dengan harapan takkan diketahui dosa-dosa mereka yang lalu, tidak pernah berani keluar rumah, takut ada jari telunjuk menudingnya. Inilah yang membuat kota raja menjadi sunyi. Tidak ada lagi pembesar, lama maupun baru, yang berani berfoya-foya dan berpelesir seperti yang sudah-sudah. Bersambung ke bab 46. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.